persen. Bagaimana masyarakat bisa memahami ini? Apa yang harus diwaspadai dengan angka? Kondisinya memang Tadi menyatakan ini kondisi, tapi di seluruh negara yang terdampak oleh COVID-19. Dampaknya ataupun pandeminya sendiri bisa dikurangi sehingga tidak memunculkan kekhawatiran masyarakat, layanan perbankan dan sebagainya itu butuh waktu yang lebih lama, bahkan lebih dari 6 bulan. Nah ini yang proses recovery-nya mungkin agak jauh lebih lama begitu. Dari pemerintah juga untuk pertumbuhan ekonomi dijaganya adalah melalui program pemulihan ekonomi nasional. Ada 695,2 triliun yang sudah digelontorkan oleh pemerintah. Bagaimana ini akhirnya bisa efektif paling tidak memulihkan perekonomian kita di tengah pandemi? Kalau efektivitasnya, pertama tentu saja dari jenis program itu sendiri. Nah program yang besar mendorong perekonomian kembali stabil utamanya adalah bantuan sosial. Baru bicara UMKM maupun yang lain, rumah tangga baik kelompok miskin itu hanya 23%. Kelompok hampir miskin sekitar 15%. Istilahnya jumlah bantuannya tidak nendang untuk mengganti konsumsi yang hilang. Karena pada situasi sekarang mereka punya penghasilan atau daya beli yang rendah. Jadi bansosnya diperluas menurut Anda? Bansosnya diperbesar dan itu dan juga adalah yang penting. Kita melalui Zoom ada Prastowo, staf Menteri Keuangan. Selamat sore Pak Justinus. Selamat sore, Mbak. Pak Justinus, bagaimana pemerintah merespon ini? Dari BPS sudah merilis minus 5,32%, kemudian diharapkan ada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk bisa menstabilkan perekonomian Indonesia. Tapi kita bisa memahami, tadi Mas Tauhid menyampaikan dengan sangat jelas, ini persis di kuartal 2 ada PSBB yang sangat masif, sehingga membatasi pergerakan ekonomi. Ini menjadi faktor, kan kuartal 3 itu masih stimulus belum efektif di kuartal 2. Nah kita berharap dengan skema yang sudah selesai di kuartal 2 dan kuartal 3 ini berjalan, baik untuk sektor UKM, korporasi, maupun sekarang cash transfer juga diperbanyak dan diperluas, kita harap ini akan cukup efektif untuk mengungkit perekonomian. Anggarannya? Bansos, tadi kan saya sampaikan dari 203 triliun, akan ada realokasi yang tidak efektif akan direlokasi dan cadangan akan dioptimalkan. Tambahannya pertama, bansos produktif untuk UKM itu belum ada di kuartal lalu, sekarang sudah ada 2,4 juta untuk para pelaku UKM, targetnya sekitar 15 juta pelaku UKM. Lalu untuk rumah tangga tadi ada cash transfer, bagi yang gajinya di bawah 5 juta rupiah per bulan akan mendapatkan dukungan kurang lebih 500 ribu per bulan sampai dengan 4 bulan ke depan. Dan tadi pinjaman tanpa bunga untuk rumah tangga. Baik, Pak Tauhid, dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Justinus menuju ke kuartal ketiga, cukupkah kita untuk bisa optimis pemulihan ekonomi nasional bisa berlangsung dengan sesuai? Saya kira artinya itu masih relatif rendah. Bayangkan sudah 4 bulan baru 20%. Nah, sampai 3 bulan berikutnya, saya kira kalau 50% itu sudah alhamdulillah, tapi kami kurang yakin. Karena itulah kita mengasumsikan dengan situasi tersebut agak berat kita menuju positif year on year pada triwulan ketiga 2000. Jadi apa yang harus dievaluasi dan diubah untuk kinerja pemerintah bisa meningkatkan atau menstabilkan kembali ekonomi ini? Saya kira dari kendala-kendala program PEN ini yang pertama tentu saja membereskan aturan regulasi dan sistem administrasi. Sampaikan kemarin bahwa mekanisme DIPA belum terrealisir dengan baik, kemudian mengorganisir pada level birokrasi, pada level teknis juga belum level baik, meskipun sudah ada komite, tetapi tidak serta-merta pada level teknis itu bisa berjalan dengan optimal. Saya kira itu yang kedua. Yang ketiga tentu saja dari skema. Saya tadi bersyukur ada skema-skema tambahan. Ya, tentu yang terdampak tidak ada masalah. Lalu yang kedua, dana desa untuk BLT. Juga masih ada alokasi yang cukup. Silahkan desa atau daerah mengelola itu untuk menambah yang telah diterima dari alokasi pusat, itu juga dipersilahkan. Lalu sekarang Kementerian Teknis juga sudah mengusulkan melalui padat karya, baik Kementerian Pertanian, PUPR dan sebagainya, untuk mendorong masyarakat terutama di pedesaan itu bisa mendapat pekerjaan dan mendapat tambahan. Indonesia dari resah selepas jeda di Kompas Petang. Nasional akibat dampak COVID-19. Wakil Ketua DPR dari fraksi Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad menyoroti perlunya kementerian secara maksimal. Pak Justinus, staf Menteri Keuangan telah bergabung melalui Zoom. Pak Justinus, ini pertanyaan dari masyarakat. Apakah Indonesia akan mengalami resesi? Ya, tentu saja sebuah kuartal berturut-turut. Kita sekarang baru negatif selama 1 kuartal, yaitu kuartal 2. Kuartal 3 kan belum selesai, ini masih berjalan. Tentu pemerintah berharap kita tidak resesi, itu harapnya terakhir untuk korporasi non-UKM
juga sudah dimulai di bulan ini. Mudah-mudahan itu cukup membantu. Lalu yang terakhir, juga harus memperbaiki kinerja ekspor kita. Saat bersamaan kita melakukan kebijakan mengerem impor, karena kita punya substitusi, mendorong produksi dalam negeri supaya kita punya output yang baik, sekaligus kita dorong ekspor dengan insentif dan dukungan untuk sektor yang memang bisa kompetitif di negara lain. Baik, kita berbicara soal bagaimana menghindari resesi, kalaupun itu tidak terhindar karena resesi menjadi potensi yang dialami oleh semua negara terdampak COVID-19. Pak Tauhid, itu memang seperti itu, potensi resesi dihadapi oleh semua negara, tidak hanya Indonesia. Betul, jadi pertama baru, tadi yang disampaikan Pak Justinus, kapan harus regulasi harus diakselerasi artinya saya kira oleh pemerintah. Nah, yang terakhir menurut saya soal resesi ini, kalau kita lihat kuartal to kuartal, kuartal keempat tahun 2019 kita sudah negatif ya, kuartal to kuartal. Kuartal pertama juga negatif, dan kuartal kedua udah juga negatif. Jadi sudah sinyalnya ini semakin kuat begitu. Jadi pemerintah saya kira betul membangun sikap optimisme, tapi tetap harus realistis terhadap situasi. Apalagi negara global, dia lebih cepat melakukan akselerasi dan menyatakan itu dan siap berhadapan dengan resesi. Dan itu saya kira lebih penting. Antisipasi dan recovery yang penting dilakukan oleh pemerintah. Pak tadi melihat antisipasi sudah, tadi soal kalau recovery ini kan juga harus disiapkan sejak dini, apakah nanti akan resesi atau tidak, tapi untuk proses recovery harus disiapkan. Menurut Pak Tauhid, sudahkah ini dilakukan oleh pemerintah? Saya kira pondasinya sudah, tetapi soal implementasi bisa mempercepat pemulihan ekonomi. Pak Justinus, kalau masyarakat mendengar kata resesi, itu pasti akan berpikiran yang sangat negatif, ada ketakutan dari masyarakat soal ancaman atau potensi resesi. Apakah pemerintah bisa menjelaskan sebenarnya masyarakat tidak usah panikkah dengan potensi resesi ini, atau untuk meyakinkan masyarakat bahwa semua akan ditangani dengan baik oleh pemerintah? Apa yang bisa disampaikan? Ya, lain-lain untuk memastikan semua bisa dengan baik. Kalau dunia usaha bertahan di tengah resesi, maka recovery-nya akan lebih cepat. Skenario apa atau skema apa yang dilakukan oleh pemerintah stimulus soal bantuan untuk dunia usaha? Selain tadi ada kemudahan untuk kredit ya? Ya, tentu saja aman sekaligus berkontribusi pada perekonomian kita. Ini yang sekarang sedang kita inventarisir terus-menerus, Mbak Cindy. Kita pastikan dengan para pelaku usaha supaya segera bisa jump start di kuartal 3. Oke, di tahun 2021 juga kita masih berharap ini bisa pulih. Apakah recovery dengan apa yang skema-skema atau skenario yang dilakukan oleh pemerintah, kita bisa recovery dengan cepat, terutama untuk sektor dunia usaha? Atau saya kira kalau diterima adalah bagaimana kita menangani pandemi dari sisi kesehatan. Semakin cepat itu diperbaiki, maka otomatis proses recovery juga terjadi. Ini kan soal, karena ekonomi kita didorong oleh konsumsi, dan konsumsi ini sangat tergantung aktivitas ekonomi, dan aktivitas ekonomi mengkait dengan satu sama lain begitu. Daya tahan dunia usaha kita sejauh ini menurut Anda? Saya kira ini kan banyak mengatakan Juni-Juli ini sudah mulai nyerah begitu. Jadi kita akan menghadapi gelombang nanti PHK, tutup dan sebagainya beberapa sektor yang tadi mungkin kalau kita lihat itu akan terjadi, dan itu butuh proses tidak sebentar, dan saya kira dalam beberapa waktu mendatang akan terjadi penurunan, dan itu butuh waktu mereka untuk recovery. Untuk recovery ya. Pak Justinus, terakhir untuk Pak Justinus, mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat soal yang ditakutkan adalah terjadi resesi, kemudian melihat minus 5,32% yang cukup besar ini. Silakan, Pak. Lain maupun ada kondisi yang ada di luar jangkauan kita, yaitu pandemi yang datang dari luar pemerintah. Nah, dengan kebijakan yang ada, diharapkan kita tetap bisa optimistik, terutama bagaimana pemerintah bersama KSSK, Bank Indonesia, OJK, dan LPS juga memastikan sektor keuangan tetap aman dan punya daya tahan yang baik. Tentu ini tidak menghilangkan kewaspadaan kita, Mbak Cindy. Maka kami terus melakukan monitoring evaluasi untuk ekonomi atau pertumbuhan ekonomi yang minus 5,32% ini. Terima kasih Pak Justinus, terima kasih juga Pak Tauhid telah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini. Masih punya informasi dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menyatakan